Halo, Halo, balik lagi dengan gua Daniel. gua Mikta. Oke, kita mau lanjut lagi diskusi-diskusi kita seputar nulis paper. Dan sekarang topik yang kita bahas itu tentang ide, tentang ide, konsep. Lalu Bagaimana mencari novelty? Ya, mencari novelty. Misalkan lu sudah punya ide, terus lu mikir ini ide gua ini sudah pernah dikerjain orang belum sih, atau novel nggak sih di bidang gua, misalkan water, itu novel nggak sih ide gua ini, misalkan contohnya. Atau lu mulai dari awal, dari lu lagi mau cari ide topik skripsi, topik tesis, atau ya itulah dari awal lah, Disertasi dan bahkan ketika mengusulkan sebuah project atau grant, proposal grant. bagaimana memastikan kalau ide lu itu super baru atau inovatif lah dibanding sama yang lain. Ya. Nah, pengalaman kalau kita di TU Delft itu kita PhD 4 tahun. Dan di tahun pertama itu baca paper. Ya. Gue teringat satu hal. Jadi gue ingat banget. Gue datang ke TU Delft. Gue memang nulis proposal PhD lah gitu kan, yang gue kasih ke profesor gue, ke supervisor gue. Gue bilang, jadi di email kan gue ketik, saya punya ide gini, bisa nggak kamu jadi supervisor, intinya seperti itu. Dan gue ingat banget, mereka approve dan segala macam. Tapi pas datang ke TU Delft, hal yang pertama dilakuin tuh nggak disuruh lu kerjain tuh, oke, topik lu kerjain, tapi yang dia pertama kali disuruh dikerjakan adalah baca. Jadi bisa dibilang mungkin 6 bulan pertama, ya rata-rata mungkin tiap orang beda-beda ya, tergantung profesornya. Tapi bisa dibilang mungkin 6 bulan pertama kayaknya lu nggak kerjain apa-apa. Kerjaan lu cuma membaca dan membaca. Karena lu memastikan bahwa ide lu itu novel. Ya. Nah, jadi lu akan baca banyak. Gue teringat banget. Gue kasih gue buat satu dokumen, bahkan masih ada tuh di Word sama di Google Drive. Itu gue ketik ini paper yang gue baca nih, idenya ini apa ya, supaya gue bisa tahu ini ide gue tuh masih novel atau enggak, memastikan ide gue tuh masih novel atau enggak. Jadi itu sesuatu requirement yang ada di kerjaan di TU Delft. Ya, sama kayak gue sih. Ya. Ya intinya 3 bulan 4 bulan pertama tuh benar-benar lo diminta untuk nge-review banyak banget paper, mulai dari yang benar-benar fundamental sampai yang aplikatif, untuk tahu seberapa tajam ide lu bisa diaplikasikan atau relevan atau hitungannya visible lah untuk dilakukan. Ya. Sehingga ya bisa dipakai untuk 4 tahun ke depan. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi itu yang membuat mungkin PhD di TU Delft agak lama, karena di kampus saya mungkin di 3 tahun, karena kita disuruh baca dulu pertama kali datang. Bahkan gue ingat orang-orang yang visiting researcher lah ya, yang sudah levelnya associate professor, kayak asisten profesor di negaranya, kemudian dia datang 1 tahun di sini misalkan, ya kerjanya cuma baca aja beberapa bulan pertama, atau postdoc. Jadi yang punya keahlian, yang sudah punya keahlian lah ya, dia datang ke sini cuma disuruh baca aja intinya beberapa bulan pertama itu. Jadi ya kita mau cerita-cerita seputar itulah, paling dapatkan ide. Kalau dari lu sendiri gimana cara, misalkan tips atau pengalaman sendiri lah, atau dapatkan ide atau novelty ide lu, apa topik lu tuh masih novel atau enggak? Ya kalau gua sebenarnya balik lagi sih, sebenarnya tiap orang beda-beda polanya cara mendapatkan ide. Itu penting banget. Ya itu nggak bisa di force gitu kan. Tapi biasanya sih yang paling general kan lu udah punya ketertarikan sendiri terhadap sesuatu, atau lu punya keresahan sendiri terhadap sesuatu. Habis itu lu mulai bertanya tuh, kok begitu ya, kenapa sih? Nah lu observe tuh, misalnya lu suka game atau apa, atau lu suka sesuatu hal yang lain lah, terus lu observe, kok dia bisa gini ya, lu udah mempertanyakan, terus lu melakukan observasi kecil-kecilan, entah itu disengaja atau tidak. Yang pasti harus benar-benar terkait dengan interest lu, jadi lu benar-benar suka dengan sesuatu itu, lalu pengen tahu lebih dalam. Nah setelah itu lu baru melakukan langkah yang lebih lanjut, misalnya lu cari tahu lah di internet, misalnya kapan sih kejadiannya, tahun berapa sih, kenapa sih dibuat seperti ini, apa sih. Nah itu kan lu mulai tahu tuh, bedah sejarahnya apa segala macam, sampai tahu the latest product, the latest technology yang dihasilkan dari topik itu atau apa kayak gitu kurang lebih. Nah itu yang akan membawa kita ke sebuah novelty atau apa yang kemudian ini ternyata belum disentuh loh sama yang lain. Nah kayak gitu. Benar juga. Jadi ada memang pertama tuh keluar dari level curiosity lu pengen tahu, lu observe, kemudian lu cari literatur. Yang jelas kan topik kita itu, kalau kita nulis itu harus novel lah, karena kita kalau cuma pengulangan, metodenya sama, tempatnya sama, itu kan kita
kurang tertarik lah publish paper yang kayak gitu-gitu. Jadi memang ya timbul dari keresahan kalau bahasa lu, timbul dari keingintahuan, kemudian lu cari literatur, lu cari di internet, di Google, bahkan di Google soalnya lu bisa nyari sih, gak usah lah ke Web of Science kayak saya Scopus untuk nyari gitu, karena di Google juga pengalaman dari gue kalau gue nyari jurnal sih di Google ampuh juga sih dari pengalaman gue, gak usah gue masuk Google Scholar, bahkan ketika aja di Google itu kata kunci pertama jurnal, kemudian topik misalkan jurnal Water Scarcity Indonesia, itu kan keluar tuh semua topik-topik yang berhubungan sama itu tuh akan keluar biasanya. Jadi ya dari situ mungkin salah satu trik untuk mencari ide, mencari novelty, membuktikan lah misalkan ide itu novel atau enggak. Sama paling yang kedua tuh paling kalau ada kesempatan ikut conference itu pasti banyak ide baru di situ, karena gua ada beberapa paper gua itu ya 1, 2, 3 adalah beberapa ide gue tuh yang keluar dari conference. Jadi pas lu datang ke conference, lu lihat presentasinya, lu lihat wah ini menarik nih, ini topiknya menarik nih, metodenya ini menarik nih, kenapa nggak gue terapin di kasus gue. Nah dari situ ya gue terapin, keluarlah jadi ide yang novel gitu kan, keluarin jadi ide yang novel. Karena bisa aja, karena novelty itu bisa banyak hal ya, bisa ide yang benar-benar sama sekali dari nol, tiba dia keluar. Tapi bisa juga yang pernah diterapin di negara lain misalkan, tapi belum pernah diterapin di Indonesia misalkan. Nah itu juga bagian dari novelty juga misalkan. Atau bisa juga metodenya itu dipakai di bidang lain, tapi belum pernah pakai di bidang, dan lu pikir kayaknya metode ini menarik di bidang gua nih, bisa gue terapin karena mungkin bisa men-tackle beberapa limitasi di metode-metode yang normal dipakai di bidang gue. Nah itu bisa lu kerjain juga. Dan itu hal yang sama juga di paper. Ada beberapa paper gue itu gue terapin dari bidang computer science misalnya, kan gue masukin ke bidang air, dan itu ya di novelty paper juga paling gitu. Jadi ide tuh ya bisa datang dari conference, bisa datang dari baca jurnal juga, baca jurnal pasti. Itu udah pasti sih. Karena gue ingat banget ada satu jurnal yang gue baca dulu, ini menarik nih. Jadi dari baca-baca itu ya tadi dapat ide itu tadi itu lagi. Nah kalau nge-follow up yang lu bilang, ide itu ya bisa dari scratch yang tadi, jadi benar lu bangun, develop sendiri, solid sendiri gitu kan. Atau yang kedua bisa lu develop dari existing yang udah ada. Jadi gitu. Biasanya dari researcher nih yang udah pertama kali atau apa punya konsep gitu kan, tapi dia baru sebatas framework aja atau di situ aja. Nah lu pengen memperbesar sedikit tuh, entah memperbesarnya itu masih di lingkup situ, jadi lu naikin sedikit, entah itu lu pakai tools yang lain, lu develop tools, itu novelty juga. Atau yang tadi Daniel bilang, lu kawinkan tuh ide itu dengan bidang yang lain. Nah itu sebenarnya kalau gue nih itu shortcut untuk dapat novelty yang benar-benar tuh. Jadi gue teringat pengalaman gue waktu gue, jadi di tahun pertama PhD itu di TU Delft ada yang namanya Go No Go, itu kayak evaluasi ujian proposal lah. Jadi ujian proposal riset, dan itu super penting, yang bikin kita ketar-ketir lah. Jadi kalau lu go silahkan lanjutkan riset lu, kalau lu no go ya lu di DO lah ibaratnya. Kalau lu punya funding atau enggak itu pokoknya di DO. Nah pada saat gua presentasi, salah satu reviewer gue itu adalah ada profesor dari computer science dari kampus lain. Dia bilang ke gua, menarik ini karena ide ini menggabungkan antara kebetulan bidang gue tuh 3D scanning, terus gue terapkan di arsitektur untuk desain proses. Nah dia bilang menarik nih, seperti bisa banyak novelty di sini karena dia bilang, dia cerita kalau di gua sendiri, dia tuh basicnya computer science si profesor itu, terus dia ke Wageningen University, which is agriculture lah ya di situ. Nah dia terapin tuh algoritma apa segala macam di situ untuk mendetek crops, perkembangan tumbuhan tanaman apa segala macam gitu. Jadi dia tuh benar-benar wah impactnya tinggi banget, dan pengaruhnya besar. Jadi dia bisa publish di banyak jurnal yang tinggi, dan itu super novelty karena jadi dia mensilangkan dua bidang yang berbeda. Nah itu bisa sangat memungkinkan untuk dieksplor berlanjut. Entah itu lu publish di bidang yang lain tapi lu konsepnya dari bidang lu, atau sebaliknya ada teknologi di bidang yang lain terus lu taro di konteksnya pakai bidang lu, itu bisa juga, bisa kayak gitu.
sebenarnya untuk intinya untuk dapat ide tuh banyak banget lah. Ya. banyak banget. Gue ingat satu hal dari nambahin dari lu tadi, lu komparasi dua metode aja itu sudah jadi novelty baru. Lu komparasi, jadi misalkan dua metode itu bisa jadi satu paper sendiri, kemudian lu bisa dapat apa, dapat ide dari tempat lain, kemudian lu terapin, atau misalkan lu paper lu aja lu memakai dua metode yang berbeda, komparasi tiga metode itu bisa jadi satu ide topik paper tersendiri gitu kan, membandingkan dengan orang lain. Jadi untuk dapat ide tuh bisa dari mana aja sih. Ya. Dan salah satunya misalkan yang kalau lu rajin baca jurnal itu kan, terutama coba incar jurnal yang review paper. Itu pasti dia akan kasih tahu, pada sejauh pengalaman gue bisa dibilang 80-90% review paper, systematic review paper itu yang gue baca, itu dia pasti memberikan gap-gap literatur tuh mana aja, apa riset yang belum dikerjain tuh mana aja di topik ini. Ya. Itu pasti ada, itu pengalaman gue hampir selalu. Jadi dia akan kasih tahu, oh ini kayaknya topik ini belum pernah dibahas nih. Seperti tadi ada satu student gue itu yang dia buat keluarin satu topik, itu kita nggak sadar itu riset apa, ada knowledge gap di bidang itu sebelumnya, karena kita mau coba bahas aja, oh ini itu studi kasusnya di Vietnam, di Mekong Delta, tentang groundwater extraction gitu kan, segala macam. Kita cuma pengen join aja sama proyek di situ. Ternyata pas kita baca ada keluar review paper, ternyata bilang, wah ini belum pernah ada sama sekali, dan langsung kita hajar. Dan ternyata ya kita berani masukin jurnal impact factor tinggi untuk topik itu. Jadi ya baca review paper tadi, baca paper, dan ikut conference, kemudian ngobrol sama orang juga bisa ya. Yeah. Ngobrol sama orang, terutama profesor atau profesor besar lah, orang yang besar apa ya, yang punya banyak pengalaman di topik itu, dia pasti tahu knowledge gap tuh apa aja yang bisa lu kerjain. Jadi kalau lu ngobrol, datang ke conference, ada kesempatan ketemu sama profesor besar, peneliti yang senior, ngobrol sama yang sudah cukup sering banyak nulis paper, ngobrol sama dia kan pasti akan kasih tahu, oh ini topik ini tuh belum ada yang kerjain. Ya. Gue teringat satu hal, gue pernah datang ke conference gitu kan. Jadi pas gue start PhD di Belanda bulan Oktober 2016, kemudian bulan Desember 2016 ada conference di Afrika. Kemudian gue di situ pergi untuk diajak sama supervisor master tesis gue, karena kami presentasi topik tesis gue di situ. Kemudian pas gue datang di situ, kita ngobrol-ngobrol, entah kenapa gue ketemu sama satu orang perwakilan dari WHO gitu, yang dia presentasi, dia ngelit satu sesi di situ juga. Dan itu orang terkenal gitu loh, karena dia orang WHO, dia papernya banyak segala macam, terkenal banget. Kemudian gue ngobrol-ngobrol, waktu itu kan karena gue baru start PhD baru 3 bulan lah ya, 3 bulan masih baca-baca literatur review segala macam. Kemudian ketemu sama dia, kita ngobrol-ngobrol, kemudian gue bilang, oh topik gue tentang ini gitu loh. Dan gue teringat satu hal, dia ngomong itu bukan topik yang baru di bidang kita. Dan gue langsung kaget gitu kan, waduh gawat nih. Jadi kalau lu ngobrol sama orang besar dan dia ngomong ini kayaknya bukan suatu topik yang baru di bidang itu langsung was-was. Gue ingat banget, gue langsung down ya. Langsung gue mikir waktu itu, gue pulang dari situ, pokoknya hari itu gue langsung mikir, waduh ini gue harus baca lebih banyak lagi, gue harus perkuat research question gue, harus gue perkuat lagi gitu loh, harus gue cari yang benar-benar novel tuh apa, karena tuh keluar statement kayak gitu, dan gue sedikit down gitu. Tapi itu bagus. Tapi waktu itu dia kasih saran juga, kenapa nggak topik yang apa diganti sedikit ke sebelah sini, nanti mungkin itu akan jadi novelty dan segala macam. Jadi ya ngobrol sama orang juga bisa menghasilkan ide juga. Oh iya ya, justru harus baik-baik ngobrol sama orang. Harus ngobrol sama orang, karena orang yang ahli di bidang itu akan ketahuan banget. Ya. Itu sangat membantu sih, karena ya itu membantu kita untuk menjelaskan juga sebenarnya kita seberapa visible dilihat sama mereka gitu loh. Iya benar. Dan satu kuncinya juga adalah kolaborasi. Oh iya, itu juga, itu menarik ya, kolaborasi. Jadi jangan pernah takut, misalnya kalau conference paper lagi ada konferensi atau hasil ilmiah atau apapun itulah yang berhubungan sama kayak gitu, lu tinggal datang aja, dan jangan pernah takut untuk approach mereka. Siapapun itu yang menarik di bidang lu atau apa, oh ini bisa dikembangkan nih, ya udah tinggal samperin, ngobrol gimana nih, terus nanti follow up. Kayaknya menarik nih kalau kita bikin suatu konsep, metode lu sama metode gue digabungin. Nah itu bisa jadi satu novelty juga tuh kayak gitu. Cuman yang paling penting dari semua itu adalah setelah nemu nih novelty-nya si riset kita itu, yang paling penting adalah bahwa si riset itu sendiri harus punya impact. Oh iya, impact sosial. Baik secara saintifik
ataupun Baru secara sosial. sosial. Nah itu baru benar-benar nendang tuh. Ya, karena gua nggak tahu sih tapi yang jelas di TU Delft itu kita punya satu aspek untuk PhD itu, dia punya satu aspek yang gue lupa Societal sebutannya. relevance. Ya mungkin itu kali ya, gue lupa lah istilah termnya apa yang dipakai. Cuma yang diminta itu impact sosial dari riset lo. Jadi itu akan salah satu requirement lah untuk lulus PhD. Jadi kalau lu punya satu topik tapi ternyata dia nggak punya impact sosial, dirasa kayak kurang mantap lah, kurang nendang gitu lah. Atau mungkin nggak akan diterima kali ya sama TU Delft, nggak tahu lah. Tapi yang jelas itu perlu lah. Jadi topik ini tuh ada aspek sosialnya nggak sih, ada implikasinya nggak sih. Jangan sampai lu lakukan satu riset yang memang belum pernah ada tapi gunanya ya nggak terlalu banyak berguna lah untuk dunia, untuk banyak orang gitu ya. Mungkin ya kurang nendang lah topik kayak gitu Ya. Nah, karena bahkan bisa di-upgrade ke industri. ya. Jadi ada juga sih di sini ada satu kayak course gitulah. Bagaimana ide kita bisa kita convert ke industri menjadi sebuah produk si dari riset kita. Itu kan otomatis impact-nya jauh lebih besar juga. Lebih besar lah ya intinya. Karena kan sains itu untuk hajat hidup orang banyak. Jadi ya aspek sosial, impact sosial itu perlu diperhatikan. Ya. Paling gitu aja dari gua. Ada tambahan dari lo seputar itu? Enggak, udah. Ya, kalau teman-teman punya tambahan silakan tulis aja di komen di YouTube. Karena tahu ide-ide, tips-tips dari teman-teman bisa menginspirasi penonton dari video. Ya. Oke, tunggu kita di video yang lain. Kita akan bahas hal-hal lainnya di channel ini. Bye. Bye.